Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur kita masih bisa diberikan nafas kehidupan, menikmati hari yang baru, dan juga kekuatan karena Tuhan yang memberikan dan menganugerahkan kepada kita. Mari kita bersyukur kepadanya. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan yang Kau berikan kepada kami, Bapa Sorgawi. Engkau Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kasih-Mu senantiasa sempurna atas kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Tema firman Tuhan saat ini adalah sebuah pengampunan dari Injil Markus pasal 11 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu di dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Pengampunan kepada orang lain itu juga penting menjadi dasar atas pengampunan Tuhan kepada segala dosa dan kesalahan kita. Jadi kalau kita mengampuni, kita akan diampuni. Kalau kita tidak mengampuni, kita juga tidak akan pernah diampuni. Oleh karena itu yang pertama, datanglah kepada Tuhan dalam ketulusan. Sucikan hatimu, sucikan, kuduskan keberadaanmu. Akuilah dosa-dosamu, kemudian juga kamu mengampuni saudaramu, mengampuni orang-orang yang ada di sekitarmu, suamimu, istrimu, anakmu, keluargamu yang mungkin bersalah kepadamu. Ampunilah mereka, maafkanlah mereka, supaya tidak ada halangan ketika kita datang kepada Tuhan. Kita tidak menyimpan kesalahan orang lain. Sucikan dan kuduskan hati dan hidup kita, supaya kita bisa datang kepada Tuhan dalam kebebasan, menikmati hadirat Tuhan dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Kemudian yang kedua, datanglah kepada Tuhan dengan kesucian. Perlu kita menyadari bahwa sama dengan orang lain, kita ini penuh dengan keterbatasan. Ada begitu banyak dosa, perkataan, perbuatan, tindakan mungkin tidak kita katakan, tapi dalam hati pikiran kita terkadang kita juga berbuat tidak berkenan di hadapan Allah. Oleh karena itu, sucikanlah hati kita, sucikanlah hidup kita terlebih dahulu, supaya kita layak di hadapan Tuhan dan kita layak menikmati hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan. Dalam setiap doa, pujian, penyembahan, kita bisa menikmati hadiratnya, kuasanya, dan juga mujizatnya yang kita perlukan setiap hari. Kemudian yang ketiga, datanglah dalam kemurahan. Tuhan yang memiliki kemurahan, Tuhan yang menganugerahkan segala berkat-berkat dalam kehidupan kita, dimulai dari pengampunan yang diberikan melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah kemurahan dan anugerah yang terbesar dalam hidup kita. Jadi ketika kita diampuni, itu bukan karena kita baik, bukan karena kita ini istimewa di hadapan Tuhan karena melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan amal-amal yang menurut orang lain itu berharga, tetapi semua hanya karena anugerah dan kemurahan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bersyukurlah kita menikmati kemurahan dan anugerah Tuhan, dan juga berikan kemurahan kepada orang lain. Ampunilah mereka, maafkanlah mereka. Ini sangat penting. Jadi selanjutnya apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, berdoalah kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, datanglah dan hampirilah hadiratnya. Dan juga yang kedua, ampunilah dan maafkanlah kesalahan orang lain, supaya kita juga menikmati pengampunan dari Tuhan. Selain itu yang ketiga, hiduplah dalam kemurahan. Karena kita sudah menerima kemurahan dari Tuhan, kita juga memberikan kemurahan kepada orang lain, kebaikan hati kepada orang lain, ketulusan kepada orang lain ketika kita menolong, memberkati mereka, melayani dan mengasihi mereka. Itu yang Tuhan mau. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, usahakanlah semuanya itu supaya kita juga menikmati anugerah Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan, ampunilah orang lain, dan nikmatilah pengampunan serta kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mengajar kami untuk datang kepada Tuhan dalam ketulusan, dalam kesucian, dan dalam kemurahan. Karena kami telah diampuni dosa-dosa kami, dan kami juga perlu mengampuni orang yang bersalah kepada kami, terhadap kami. Dan kami akan menikmati kemurahan karena Tuhan
akan memberkati, akan memperhatikan hidup kami. Bahkan Engkau tahu segala keperluan kami pribadi lepas pribadi. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan, untuk orang-orang percaya, supaya mereka tinggal di dalam Tuhan, supaya firman Tuhan itu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kami tidak menyimpan kesalahan orang lain, sehingga doa kami, pujian penyembahan kami, permohonan kami, ibadah kami kepada Tuhan itu tidak terhalang. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan sesuatu yang baik kepada kami saat ini. Kadang kami lupa, kami hanya datang memuji Tuhan, tapi tidak mengingat bahwa ada kesalahan, ada penghalang yang belum kami bereskan hubungan dengan orang lain. Dan pagi ini Engkau mengingatkan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.